Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang menghormati Bapak Salim Hafizahullah Ta'ala, rekan-rekan keluarga besar JPM yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, tidak lupa marilah kita senantiasa membasahi lisan ini dengan memperbanyak zikir dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah yang amat banyak, yang kalau kita renungkan nikmat Allah yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita hitung. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, demikian pula waktu yang Allah berikan kesempatan sehingga kita bisa menuntut ilmu yang merupakan jalan dimudahkannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu syar'i yang itu adalah tanda kebaikan bagi seorang hamba, terutama ilmu akidah. Kita di dalam beraktivitas, di dalam bekerja, dalam menjemput rizki Allah, itu membutuhkan akidah yang kuat, akidah yang kokoh. Ya, dengan akidah maka seseorang akan bisa menikmati hidup ini, menikmati dalam bekerja dan menjemput rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita membahas syarah usul salasah yang pada pertemuan kemarin pentingnya kedudukan isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang sering Nabi panjatkan dalam doa adalah berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat, berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat dan datangnya bencana secara tiba-tiba, hilangnya nikmat dan kesehatan. Juga Rasulullah SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan banyak hal-hal yang di situ Rasulullah SAW berlindung dari sifat kelemahan, rasa malas, sifat pengecut, kebakhilan, ya, kepikunan, fitnah hidup, fitnah kematian, fitnah kubur, yang intinya adalah Rasulullah SAW itu berlindung dari keburukan, menunjukkan bahwasanya isti'adah itu adalah ibadah yang sangat mulia. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah kemarin isti'adah, maka yang setelahnya apa? Insyaallah kita di pagi hari ini akan membahas tentang nadar. Fikih apa? Fikih nadar. Nadar adalah di antara ibadah yang mulia apabila seseorang itu menunaikan nadarnya
Tapi nanti akan kita lihat apa hukum nadar itu sendiri. Yang mana inti dari nadar adalah bersumpah atas nama Allah untuk melakukan sesuatu. Seperti seseorang bersumpah, ya Allah, jika aku nanti diberikan kelulusan, ya, maka aku akan bersedekah. Ya Allah, jika nanti aku diterima kerja di suatu tempat, maka akan bersedekah. Atau mungkin, ya Allah, jika aku dapat rezeki dari arah sini, maka aku akan berangkatkan haji kedua orang tuaku. Jadi nadar ini adalah termasuk bagian dari sumpah. Nadar itu adalah bagian dari sumpah. Sehingga orang yang bernadar kemudian kok tidak ditunaikan nadarnya, maka ada kafarah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah. Ya, kafarahnya adalah kafarah sumpah. Dan nadar ini adalah ibadah, hanya boleh ditujukan untuk Allah, sehingga tidak boleh bernadar untuk selain Allah. Seperti nadarnya bernadar kepada para wali, penghuni kubur, maka bernadar kepada selain Allah ini adalah suatu bentuk kesyirikan. Seperti ada seseorang yang pernah datang kepada kuburan wali tertentu, dan dia mengatakan, saya bernadar kepadamu wahai wali, kalau saya lulus, saya bertawakal kepada Allah. Namun jelas hatinya bertawakal, bergantung kepada yang dianggap wali tersebut. Dan menunaikan nadar itu adalah ibadah yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memenuhi nadarnya dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar dan mereka takut pada suatu hari yang keburukan, yang adabnya itu merata di mana-mana. Jadi dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Ini menunjukkan bahwasanya nadar itu adalah ibadah. Jadi nadar itu adalah ibadah. Kemudian yang perlu kita pahami, macam-macam nadar, yang mana seseorang itu apakah wajib menunaikannya ataukah harus diganti dengan kafarah. Setelah kita memahami bahwasannya nadar itu adalah suatu bentuk ibadah, namun para ulama itu membagi beberapa jenis nadar yang harapannya
kita bisa memahaminya dan bagaimana sikap kita seputar nadar ini. Jamaah rahimakumullah jami'an, sebenarnya kita lihat banyaknya orang yang bernadar itu karena adanya sebuah keinginan. Bahkan sampai anak kecil pun demikian. Ketika ujian akhir nasional, itu sebagian orang tua atau si anak sendiri ada yang bernadar, jika saya lulus ujian, saya akan berpuasa selama berapa? 1 tahun. Badannya 1 tahun ya. Selama sepekan mungkin. Ya. Jadi hakikat dari nadar itu adalah mewajibkan pada diri sendiri perkara yang sebenarnya tidak wajib. Mewajibkan pada diri sendiri sebuah perkara yang sebenarnya tidak wajib. Yang mana para ulama menjelaskan bahwasanya nadar itu tidak bisa menolak sesuatu. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk bernadar. Para ulama menjelaskan larangan ini bersifat makruh, tidak sampai bersifat apa? Haram. Jadi naha Rasulullah SAW 'anil nadri. Nabi SAW melarang dari nadar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, innahu la yaruddu syai'an. Kata Nabi SAW, karena sesungguhnya nadar itu tidak bisa menolak sesuatu. La yaruddu syai'an, tidak bisa menolak sesuatu. Bahkan Rasulullah menjelaskan, fa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu hanyalah dikeluarkan oleh orang yang bakhil, orang yang pelit. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena nadar itu kan seseorang mau beramal dengan syaratnya. Syaratnya keinginannya dikabulkan. Saya akan bersedekah sekian jika saya lulus. Kalau nggak lulus, nggak bersedekah. Jadi la yustakhraju illa minal bakhil. Nadar hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil, yang pelit, yang dia mau beramal dengan syaratnya. Ya, dengan syaratnya ini namanya adalah definisi dari nadar itu tidaklah dikeluarkan kecuali orang yang bakhil. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Seharusnya orang yang sedang sakit itu tidak usah menunggu nadar, tapi langsung bersedekah. Karena sedekah itu bisa tadfa'ul bala. Inna shadaqata tadfa'ul bala. Sesungguhnya musibah itu bisa menolak bala, wa tarfa'uhu, dan bisa mengangkat, menghilangkan bala, menghilangkan musibah. Sehingga para ulama menjelaskan adanya motivasi untuk bersedekah. Obatilah orang yang sakit
dengan bersedekah. Jauh maradakum bisadaqah, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, la tanduru fa inna nadra la yughni minal qadari syai'a. Janganlah bernadar, ya, tidak perlu bernadar. Larangan di sini apa? Lil karahah, makruh. Ini kenapa? Fa inna nadra la yughni minal qadari syai'an. Karena nadar itu tidak bisa menolak takdir sedikit pun. Fa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar hanya dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Dalam riwayat lain, masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, inna nadra la yuqarribu min ibni Adam syai'an lam yakunillahu qaddarahu lahu walakin an-nadru yuwafiqul qadar. Sungguh nadar tidaklah membuat dekat pada seseorang apa yang tidak Allah takdirkan. Jadi nadar itu tidak akan menjadikan seseorang itu dekat terhadap apa yang tidak Allah takdirkan. Memang tidak Allah takdirkan. Namun apa? Hasil nadar itulah yang Allah takdirkan. Walakinnan nadru yuwafiqul qadar. Fa yukhraju bidzalika minal bakhil ma lam yakul bakhilu yuridu an yukhrija. Orang yang bernadar tersebut, ya, nadar hanyalah dikeluarkan oleh orang yang bakhil. Orang yang bernadar tersebut mengeluarkan harta yang sebenarnya dia tidak ingin mengeluarkannya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang adanya larangan-larangan tadi ini, tapi apa? Tapi menurut jumhur ulama apa? Bahwasanya larangan di sini bermakna makruh. Namun jika seandainya nadar itu sudah diucapkan, maka nadar tersebut wajib ditunaikan. Ini hukum asal, bahwasannya nadar itu wajib ditunaikan. Dari Allah dalam Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman, summa liyaqdu tafasahum wa liyufu nudurahum. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh mereka. Wal yufu nudurahum, dan hendaklah mereka menyempurnakan nadar-nadar mereka. Dalilnya perintah, wal yufu nudurahum, tunaikan, sempurnakanlah nadar-nadar mereka. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 270, Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan, dan apa saja yang kamu nadarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
apa yang engkau infakkan, Allah Maha mengetahuinya. Jadi seseorang ketika berinfak kemudian mungkin lali dicatat panitia yang apa, yang menerima ya infak tersebut, mungkin lupa nggak mencatat atau keliru mencatat, nggak usah khawatir. Karena apa? Catatan malaikat nggak mungkin lupa mencatat. Malaikat tidak akan salah di dalam mencatat. Dan jika seandainya seseorang berinfak kemudian tidak diumumkan lewat masjid, ini tidak diworo-woro, tidak dipajang di papan pengumuman, maka juga tidak usah khawatir. Maka apa yang diinfakkan Allah mengetahuinya. Ya, nggak akan lupa malaikat, nggak akan salah catat. Sehingga seseorang ketika berinfak, meskipun tidak ditempel di mading, di papan pengumuman, dan tidak diumumkan, tidak usah marah. Ya, aku nyumbang semene kok ora diumumke. Ya. Jadi apa? Tidak perlu marah. Sebagian masyarakat ada yang marah. Ketika apa? Ketika dia berinfak namun tidak diumumkan. Padahal sedekah terang-terangan dengan sedekah sembunyi-sembunyi lebih baik mana? Sembunyi-sembunyi. In tubadus shadaqati fani'immahi. Jika engkau menampakkan sedekah maka itu baik. Ya baik. Ya, terutama apa? Terutama jika dia menampakkan sedekah, ini jadi contoh yang baik untuk yang lain. Jadi motivasi, jadi penyemangat. Ayo bangun masjid, sopo sing aku tak botoni. Sana juga, aku tak semeni. Terus sana, aku tak pasiri. Terus yang sana juga, aku tak keramike. Wah, dah ternyata apa? Selesai. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi seandainya sedekah itu adalah engkau sembunyikan, engkau berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu lebih baik. Ternyata sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik, pahalanya lebih besar. Dan itu lebih mendekatkan kepada keikhlasan, menjaga keikhlasannya. Bahkan dalam hadis inna shadaqata sirtut fi ghadabar rabb, sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan, kemarahan Allah. Jadi ketika seseorang berbuat dosa maksiat, terus ya Allah akan murka, Allah mau marah, ternyata orang tersebut sedekah, akhirnya Allah nggak jadi marah karena orang tersebut apa? Sedekah. Jadi sedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah. Bahkan sedekah sembunyi-sembunyi itu juga termasuk apa? Termasuk sebab seseorang itu akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Dari 7 golongan ya, yang akan dapat naungan Allah di hari kiamat, ternyata dari 7 ini ada 3 yang merupakan amalan tersembunyi. Mana saja? Kan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungannya. Maksudnya apa? Di bawah naungan arsy Allah. Ternyata dari 7 ini ada 3
yang merupakan amalan tersembunyi. Salah satunya apa? Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Seseorang bersedekah dengan sedekah fa'akhfaha, kemudian menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanan. Padahal dekat, padahal tangan kanan dekat dan selalu menyertai. Tapi meskipun dekat ya dan sering menyertai, itu nggak tahu. Ibaratnya suami ngamal, bojone raruh, gitu nih. Maksudnya apa? Suaminya tahajud, nangis-nangis, berdoa, istighfar, tapi istrinya apa nggak tahu. Karena istrinya masih apa? Masih tidur. Atau sebaliknya, ibu sebaliknya, istrinya tahajud, suaminya masih tidur. Ibaratnya apa? Ibaratnya ya tidur satu ranjang, satu kasur, tapi nggak tahu ketika tidur bareng itu ternyata suaminya tiba-tiba nangis. Kenapa nangis? Kenapa pas nangis? Ingat apa? Ingat hutan? Iya. Jadi ternyata ada 3 amalan tersembunyi dalam 7 golongan yang akan dinaungi Allah. Ya. Terus itu yang pertama apa itu? Orang yang bersedekah yang sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Ya. Ali bin Husain atau yang dikenal dengan Zainal Abidin itu pernah demikian. Ya, kebiasaan beliau itu ketika di malam hari meminggul karung gandum ya itu di atas pundak beliau, kemudian ditaruh di rumah-rumah fakir miskin. Kemudian beliau wafat. Setelah wafat ternyata para fakir miskin nggak mendapatkan sebagaimana biasa. Oh, biasanya nek karo gandum gak ono. Oh, ini berarti yang biasa sedekah apa? Gandum ini berarti beliau Zainul Abidin. Terlebih lagi yang memandikan jasad beliau, jenazah beliau, ketika dimandikan ternyata ada bekas menghitam di pundaknya, menghitam ngapal gitu. Itu ternyata apa? Adalah bekas memikul memanggul karung-karung gandum yang setiap malam diberikan ke fakir miskin. Insya Allah ketika beramal, ketika masih hidup, tidak ada yang tahu. Tahunya setelah apa? Beliau meninggal dunia. Ini salah satu apa? 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di bawah arsy-Nya. Di bawah naungan arsy-Nya adalah orang yang melakukan amalan tersembunyi. Yang kedua juga ada lagi, yang kedua apa? Amalan tersembunyi. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, rindu masjid, cinta masjid. Itu kan gak ada yang tahu kecuali Allah. Ada nggak orang yang hatinya tuh cinta masjid, rindu masjid, bergantung kepada masjid, tapi di woro-woro ning status WA, wah ini nggak jadi tersembunyi lagi ya. Yang asalnya itu amalan hati yang tersembunyi, hati yang selalu gumandil, istilahnya apa? Bergantung terpaut dengan masjid, itu kan amalan hati yang mana tersembunyi. Beda kalau tadi dia tampakkan di medsosnya, ya Allah rindu banget dengan masjid, ya Allah rindu dengan adzan, kapan ya adzan meneh. Ada yang gitu. Kok Sulaiman adzan gitu.
ditampakkan di medsosnya kalau dia itu cinta masjid, hatinya bergantung dengan masjid. Terus apa? Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Yang ketiga termasuk amalan yang tersembunyi dari 7 golongan tersebut adalah apa? Seseorang yang berzikir mengingat Allah di dalam kesunyian. Ketika bersendirian dia berzikir ingat Allah dan tidak terasa kedua air matanya menetes. Tidak terasa meneteskan air mata. Ini juga amalan yang tersembunyi. Beda kalau zikir berjamaah terus ditampakkan terus nangis bareng-bareng. Ente pada nangis bareng-bareng? Ada kan ya? Ada nangis bareng-bareng atau istilahnya nangis berjamaah. Jadi ada tipe orang itu yang nangisnya itu alami. Jadi berzikir, ingat Allah, ingat dosa-dosanya, ingat masa gelapnya zaman dahulu kala, ingat masa jahiliyahnya, ingat dosa-dosanya yang menggundung tinggi, ya, ingat kelalaiannya, ingat surga, ingat neraka, ingat nikmat kubur, adab kubur dan fitnahnya, kemudian tidak terasa meneteskan air mata. Beda dengan orang yang menangisnya karena terbawa suasana. Ada nggak orang itu nangis karena imam sholatnya nangis? Ada boleh? Terbawa apa? Suasana. Tapi dia nggak paham apa sih ayat yang dibaca oleh imam, kok imamnya sampai apa? Nangis. Jadi orang yang nangis itu macam-macam. Ada yang nangis karena apa? Terbawa suasana. Kenapa terbawa suasana? Yang imamnya nangis atau yang menyampaikan ceramah nangis, akhirnya ikut nangis, terbawa suasana. Ada juga yang nangisnya pura-pura. Enak banget. Ada ya? Oh, nangis digawe-gawe gen ketok khusyuk karena ternyata di syuting. Wah, syutingnya lewat. Akhirnya gen ketok khusyuk apa? Nangis. Dinangis ki. Bahkan ada orang yang nangis itu sampai dibayar. Ada nggak? Ada. Itu jahiliyah ya. Zaman jahiliyah itu apa? Ada orang-orang itu yang ketika ada yang meninggal dunia, maka pihak keluarga nyewa, istilahnya nyewa penangis bayaran. Penangis apa bayaran? Oh, tak sewa ya, nangis 1 jam, 2 jam, kalau tak kai 1 yuto, nangis so, nek iso sing gulung bumi. Agar apa? Agar terlihat ini jenazahnya masya Allah, kasih nangis. Oh, jenazah yang sangat sangat mulia, sangat dicintai oleh masyarakat. Itu buktinya kasih nangis sampai gerok-gerok, sampai serak, kabeh do nangis. Nah, ini penangis bayaran. Ada yang tugasnya sebagai penangis bayaran di sebagian kota. Sholat jenazah. Ada nggak sholat jenazah dibayar? Ada. Sholat jenazah dibayar. Bukan Pak siapa? Pak Mudinnya, tapi apa? Iya, masyarakat. Nah, masyarakatnya, ayo sholat jenazah nanti kita bayar. Nah, itu ada yang nangisnya, ada juga yang nangisnya itu ya tersentuh suasana, sebenarnya belum paham apa yang dibaca, tapi kok nangisnya itu karena merdu. Ya, merdu, kok sedih
nadanya gitu nih, nadanya setiapnya terbawa. Dan ada yang menangis karena memang menghayati isi dari kandungan Al-Quran yang dibaca, terutama ketika tentang ayat-ayat tentang surga, tentang neraka, tentang kematian. Gitu nih. Jadi kembali ke pembahasan, apa yang diinfakkan sembunyi-sembunyi atau nadar yang diucapkan, maka Allah mengetahuinya. Jadi boleh nggak saya ngerti ya, karena kesorangan nadar kan kadang nggak perlu saksi. Nadar itu nggak perlu saksi. Nadar itu nggak disyaratkan apa? Ditulis. Ya. Cukup ketika seseorang melafatkan, saya bernadar demikian, maka Allah mengetahuinya. Jangan sampai menganggap ini kan nggak ada saksinya, sehingga nggak apa-apa saya tunaikan nadarnya. Ketika diucapkan ya wajib dilaksanakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang menunaikan nadarnya, sebagaimana dalam surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan maka akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Kafuro. Sudah pernah minum? Air kafur? Sudah kan? Aqua merek apa? Kafur. Merek kafur. Minuman gelas merek kafur ada ya? Ada. Tadi dari sini ya. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Apa itu air kafur? Air kafur bukan air kapur ya. Kapur bukan kapur ya, kafur. Yaitu mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah meminumnya, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Siapakah mereka yang akan mendapatkan kenikmatan tersebut? Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nadar dan takut pada suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man nadara ayuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka penuhilah nadar tersebut. Barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah Allah, penuhi nadar tersebut. Wa man nadara ayaksiyahu fala yaksihi. Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat, maka jangan bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika seseorang bernadar ingin melakukan suatu maksiat, maka tidak boleh dilaksanakan dan ada kafarahnya. Contohnya apa? Nadar maksiat. Nanti kalau saya lulus, diterima kerja di suatu perusahaan, saya akan minum 10 botol. Sebetulnya Wah. Aku boleh nih 10 botol ciu. Sekarang ada jalan, namanya jalan ciu. Padahal sudah dirubah, meskipun
dirubah jalan rahmat atau jalan barokah atau jalan amal soleh, tetap saja yang terkenal apa? Jalan Cium. Lalu udah dirubah itu tetap yang terkenal apa? Jalan Cium. Coba di browsing di internet itu oleh-oleh khas Sukoharjo, apa di situ? Munculkan apa? Bahkan Cium sekarang pakai pesen bisa ya, pesen Cium. Karena nanti akan ada suatu kaum yang mereka jika bernadar mereka tidak menunaikannya. Summa yaji'u qauman yanduruna wa la yafun. Kemudian akan datang suatu kaum yang bernadar lalu mereka tidak menunaikannya. Hadis riwayat Bukhari menunjukkan berdosanya orang yang tidak menunaikan nadar. Jadi ini adalah perintah untuk menunaikan nadar tersebut. Nah, secara asal nadar itu terbagi menjadi dua macam. Nadar mu'allaq untuk memperoleh manfaat. Yang pertama ini nadar mu'allaq itu untuk memperoleh manfaat. Maksud nadar ini adalah dengan bersyarat. Itu jika permintaannya terkabul, dia baru melakukan ketaatan. Contoh, seseorang yang bernadar, jika Allah menyembuhkan saya dari penyakit ini, saya akan bersedekah 100 juta. Ini nadar mu'allaq yang dikaitkan untuk memperoleh manfaat. Nadar bersyarat. Ada juga nadar mutlak. Mutlak itu tidak menyebutkan syarat. Nadar mutlak adalah nadar yang tidak menyebutkan syarat. Contohnya apa? Contohnya adalah seorang bernadar, aku ikhlas kepada Allah mewajibkan diriku untuk bersedekah untuk masjid ini 100 juta. Jadi dia mewajibkan pada dirinya sendiri untuk bersedekah nanti, bulan nanti contohnya akan bersedekah di masjid ini karena Allah 100 juta. Ada syaratnya nggak tadi? Ada kan? Ini namanya nadar yang mutlak. Nah, nadar yang makruh itu adalah nadar yang tadi, nadar bersyarat atau nadar mu'allaq. Karena nadar macam yang pertama tadi, yang bersyarat tadi kan sebenarnya yang dilakukan kurang ikhlas, karena tujuannya adalah agar mendapatkan manfaat dari nadar tersebut. Orang yang bernadar semacam itu tadi hanya mau bersedekah ketika penyakitnya sembuh. Jika tidak sembuh, maka dia tidak bersedekah. Itulah mengapa dalam hadis tadi disebut orang yang pelit, yang bakhil. Gitu nih, jadi itu nadar yang hukumnya makruh. Sedangkan apa? Nadar yang di situ tadi tanpa ada syarat, maka tentunya itu adalah hal yang baik. Jadi kalau nadar yang tanpa syarat, maka itu
dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan memang sebenarnya seseorang bisa bersedekah, bisa beramal itu kan tanpa mewajibkan diri dengan bernadar. Namun ketika seseorang sudah mewajibkan dirinya untuk bernadar, bersedekah atau berpuasa, maka ini ya harus ditunaikan. Ini ditinjau dari mutlak dan mu'alaknya. Kemudian ditinjau dari hukumnya. Ditinjau dari apa? Hukumnya. Adapun ditinjau dari hukumnya, yang pertama adalah nadar taat. Seperti seseorang mewajibkan pada dirinya sendiri untuk melakukan amalan sunnah. Jadi nadar taat itu pada amalan sunnah, karena yang wajib kan tidak perlu bernadar. Saya tak bernadar sholat 5 waktu. Loh, kewajibannya apa? Sholat 5 waktu, sudah kewajibannya sholat 5 waktu. Jadi bukan dalam suatu amalan yang wajib, karena ya soal namanya kewajiban itu tidak perlu bernadar pun ya wajib ditunaikan. Sehingga nadar seperti ini adalah mewajibkan dirinya untuk melakukan amalan sunnah seperti sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji sunnah, umroh sunnah. Ada ya haji sunnah, umroh sunnah? Haji yang kedua kalinya kan gitu. Iya. Atau kalau amalan wajib ya bisa, tapi dikaitkan dengan sifat tertentu. Contoh, saya bernadar kalau sembuh saya akan sholat berjamaah 5 waktu di shop pertama. Itu baru beda. Tapi kalau sembuh saya akan bernadar sholat 5 waktu, lah udah kewajibannya apa? Sholat 5 waktu. Sehingga orang yang bernadar akan sholat 5 waktu atau melakukan puasa Ramadan, maka hal ini tidak dianggap nadar, karena itu sudah merupakan hal yang wajib. Hal yang telah Allah wajibkan tentunya lebih agung daripada hal yang diwajibkan lewat nadar. Ini tadi nadar taat. Jadi kalau nadar untuk suatu ketaatan maka wajib ditunaikan. Man nadara ayyuti'illah falyuti'hu. Barang siapa bernadar untuk menaati Allah, maka tunaikanlah nadar tersebut. Nah, jika nadar tidak mampu ditunaikan, maka apa? Maka kafarah. Nah, jika nadar diucapkan yang sebenarnya mampu ditunaikan namun kok tidak ditunaikan, maka ada kafarah. Ada juga orang yang nadar yang mustahil dilakukan. Seperti apa? Yang tidak mampu ya, seperti orang bernadar mewajibkan dirinya ketika pergi haji harus berjalan kaki dari negerinya sampai ke Mekah, padahal dia sendiri nggak mampu. Gitu nih. Jadi kalau tidak mampu menunaikannya, maka apa? Gantinya adalah kafarah. Ya. Kafarahnya adalah kafarah sumpah. Kafarah sumpah apa? Memberi makan kepada 10 orang miskin. Memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian
kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Jika tiga-tiganya tadi nggak mampu, baru apa? Iya, puasa selama 3 hari. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 89. Al-Maidah ayat 89. Ini tadi kalau nadar dalam ketaatannya, nadar dalam ketaatan. Kalau nggak ditunaikan maka ada kafarahnya. Dan secara asal ini wajib ditunaikan. Kalau nggak mampu, nggak ada kafarahnya. Ada juga nadar yang bukan bentuk ketaatan. Nah, itu ada 2, yaitu nadar mubah dan nadar maksiat. Yang pertama, nadar mubah. Seperti seseorang mengatakan, jika saya lulus ujian, saya akan berenang selama 5 jam, atau mengelilingi alun-alun selama berapa 100 kali keliling. Ya. Nadar ini namanya adalah nadar yang bukan ketaatan, tapi nadar mubah. Yang berikutnya adalah nadar maksiat. Kalau yang ini nadar maksiat seperti kalau lulus ujian maka akan mentraktir teman-teman untuk mabuk-mabukan. Ini tidak boleh ditunaikan. Man nadara ayaksillah ayaksiyahu fala yaksi. Barang siapa yang bernadar bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat kepadanya. Dan ada kafarahnya ada? Tetap ada kafarahnya. Kafarah apa? Kafarah sumpah. Jadi ada kafarahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullah ta'ala al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.